Horas saudaraku, kita akan teduh di pagi hari ini. Mari saya ajak kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, pagi yang indah bagi kami. Senantiasa Tuhan berkenankan untuk berkumpul bersama, menekuni segala karya kasih Tuhan yang telah terjadi. Dan sepatutnya kami ucapkan syukur sebab Tuhan selalu hadir dalam langkah dan juang hidup kami. Amin. Saudaraku, pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini diangkat dari kitab 2 Korintus pasal 4 ayat 11. Begini dikatakan: sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Sekali lagi, Pak Pendeta bacakan. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Amin. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Saudaraku, kalau saya menyapa saudara dengan selamat berjuang, saya yakin saudara pasti juga menyambutnya. Untuk apa berjuang? Karena berbahagialah orang yang masih bisa berjuang. Dia tetap akan menggunakan segala karya kasih Allah yang ada pada dia, baik tenaga, pikiran yang selalu jernih, bahkan ketulusan iman yang senantiasa tertuju kepada Tuhan. Kita akan pertarungkan itu dalam hidup kita. Penciptaan. Dari kesaksian Alkitab bahwa kita telah dicipta oleh Tuhan sebagai insan yang memiliki budi pekerti, kepandaian yang khusus dibanding dari ciptaan yang lain. Yang sangat agung di sana kita hayati dalam kesaksian Alkitab bahwa Allah telah bertindak mencipta manusia itu sebagaimana dengan gambar Allah, yang segambar dengan Allah, imago Dei Allah. Keilahian Allah itu tentu ada pada manusia. Pertanyaannya, seperti apakah? Ya, gambar Allah yang dapat menghadirkan tanda-tanda keselamatan, tanda-tanda kebaikan Tuhan. Apakah perbuatan tangan, apakah perkataan mulut, apakah ide-ide yang bisa kita rancang menuju kebaikan? Bahkan jangan lupa saudaraku, kita adalah mendataris Tuhan di dunia ini. Maka kebolehan dari manusia yang telah Tuhan cipta
untuk menguasai yang ada di dunia ini, itu adalah kebolehan di mana Tuhan menitipkan kemampuan yang bersumber dari Dia. Sama seperti firman Tuhan ini, itu tidak terjadi sekali saja, tetapi itu terus-menerus kita dibaharui. Kita terus-menerus dibentuk oleh Tuhan. Demikian juga setelah kita menghayati kematian Tuhan Yesus Kristus, maka kita pun tidak tertutup-tutupi mengenali tantangan-tantangan rohania kita. Terlebih misalnya maut sekalipun. Apa yang dihadapi oleh Tuhan Yesus Kristus itu tentu merupakan gambaran awal dari bukti-bukti kebencian dunia ini kepada kebaikan Tuhan. Nah, Yesus telah menjadi awal dari semua perjuangan kebaikan yang mendapatkan kemenangan. Dan kehebatan tantangan dunia yang sampai mematikan Dia, tetapi Allah juga sekaligus mengikrarkan ke tengah-tengah dunia ini bahwa maut itu telah dikalahkan. Karena inilah kita diajak oleh firman Tuhan ini. Kita terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus. Tantangan apapun yang kita hadapi, tapi karena Yesus, seketika itu kita berseru kepada Tuhan, maka saat itu juga kita menerima kekuatan mengalahkan maut. Maut mematikan, maut membuat terpuruk, maut membuat tercerai-berai. Nah, Yesus telah mengajari kita menghadapinya, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami yang fana ini. Allah memberikan agenda kehidupan kita dengan berbagai aktivitas kita. Sejak masa-masa anak-anak, remaja, pemuda, bahkan dewasa, bahkan kepada orang tua sekalipun, maka Allah memberikan agenda kehidupan itu bagi kita. Hal tubuh, hal iman, hal hidup sendiri, maupun hal hidup bersama. Yesus menjadi sangat nyata bagi setiap orang yang menerimanya. Dan kenyataan kehidupan dalam diri kita yang telah diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus itu, kita tidak ada lagi keraguan sekalipun menghadapi kefanaan tubuh. Karena tubuh ini adalah bagian dari pemberian Tuhan semasa kita di dunia ini. Kita selalu seiring sejalan dengan kefanaan semasa kita di dunia ini. Namun, kita adalah orang yang berbahagia karena tuntunan Roh Kudus menyertai kita untuk mengerti, untuk tidak dikalahkan oleh kefanaan dunia ini. Tubuh ini bisa teracak-acak, bisa mati seketika. Tetapi anugerah dan berkat Tuhan itu akan terus-menerus dalam tuntunan Roh Kudus bagi siapa saja yang mau menerimanya. Saudara-saudaraku, ini menjadi besar bagi kita menjalani hari ini karena apa? Pertama, mari jaga tubuhmu. Tetapi jangan bersandar akan yang fana itu. Mari jaga imanmu dan asalah terus bersekutu dengan Tuhan. Karena dengan demikian imanmu akan semakin dikuatkan. Yang ketiga, jaga iman percayamu. Sebab oleh iman percaya kita akan selalu dengan penuh setia bersaksi tentang apa yang kita percayai. Benar ya saudaraku? Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tidak sedikit tantangan kita yang sangat mengancam kepada yang fanain, tetapi karya kasih Tuhan jangan percuma. Dia akan selalu membaharui. Itu kita terima lewat kedekatan saudara kepada firman-Nya, kepada persekutuan sesama seiman, saling mendoakan dalam hal apapun. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah mencipta kami, dan Tuhan pun selalu menolong kami untuk mengerti bagaimana Tuhan mencipta manusia itu sejak awalnya. Firman-Mu begitu mulia dan agung. Buatlah ini ya Bapa, dalam kuasa Roh Kudus, membuat kami berbangga atas hidup kami yang selalu dibaharui oleh berkat dan anugerah. Dan Tuhan Yesus Kristus
menjadi anak sulung Tuhan, mengangkat harkat kehidupan orang percaya yang telah mati dan hidup dalam Kristus. Kehidupan yang fana bisa saja terjadi atas kami karena tubuh, karena jasmania. Namun Tuhan telah merancang kami untuk menyongsong kehidupan yang kekal. Dan sekalipun kami masih di dunia ini, kami dapat menjadi hamba-hamba yang dipercaya, memberitakan kekekalan itu. Ajari kami Tuhan, bentuk kami Tuhan, dan isilah hidup kami. Maka pemberitaan Injil akan selalu terjadi kapan saja, dalam kondisi apapun. Berkati negara kami ini. Berkati pemerintah kami. Dengarkan doa dan pengharapan kami yang kami naikkan di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Anugerah daripada Allah Bapa kita, pengasihan dari anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa memberkati kita. Amin. Saudaraku, terpujilah Dia. Salam sehat selalu.